Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas sahur, kemudian buka. Nah, menu apa sih yang terbaik untuk diabetes yang bisa bikin gula darahnya stabil, tidak meningkat terlalu tinggi, tapi juga waktu puasa ngejalaninnya itu bisa enak, bisa nyaman, dan tidak kelaparan gitu ya. Nah, ada rekomendasi nutrisi dari para ahli. Ada rekomendasi nasional, ada rekomendasi internasional, dan juga mungkin ada rekomendasi dari saya sendiri ya berdasarkan pengalaman dengan pasien-pasien. Nah, selain yang direkomendasikan juga ada hal-hal yang tidak direkomendasikan. Nah, pengen tahu apa aja? Mudah-mudahan dengan tahu informasi ini kita bisa puasa lebih nyaman, aman, dan mencapai tujuan. Mari kita mulai tanpa perlu berpanjang-panjang. Apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan ya? Nah, yang pertama, tujuan kita adalah untuk apa? Ya, pertama kita pengen ada namanya kebutuhan harian, kalori itu terpenuhi. Kebutuhan harian itu sekitar 1.200 sampai 2.000 kalori. Ini beda-beda tergantung jenis kelamin, tergantung umur, juga berat badan saat ini. Jadi kalau misalkan Anda laki-laki, tentu kalorinya butuh lebih banyak. Aktivitasnya berat, misalkan kerja outdoor, kerja berat itu butuh kalori lebih banyak. Tapi kalau misalkan Anda lebih banyak kerja indoor ya, kerja kantoran, lebih banyak duduk, berarti kebutuhan harian tidak terlalu banyak gitu. Apalagi kalau pas puasa. Jadi kita harus siasatin nih gimana caranya. Ya, perempuan itu juga kebutuhan kalori tidak sebanyak laki-laki. Dan kalau saat ini berat badan Anda berat gitu, kalori juga tidak perlu terlalu banyak. Tapi kalau misalkan Anda berat badannya, dok, saya nih turun terus, saya nggak pengen jadi lebih kurus lagi, nggak pengen turun lagi berat badan. Nah, ini kita juga lihat dari kalorinya. Jadi jangan terlalu rendah. Kalau udah berat badannya terlalu rendah, jangan kalorinya juga terlalu rendah. Nah, kita bagi sahur dan buka itu. Kalau sahur itu sekitar 30-40% dari kebutuhan kalori, dan kalau buka itu sekitar 40-50%. Nah, ditambah dengan snack kalau kurang. Ya, jadi kalau misalkan Anda berat badan lebih, tidak perlu snack. Kalau Anda aktivitasnya tidak terlalu berat, tidak perlu snack. Ya, snack ini 1-2 kali, kebutuhannya sekitar 10-20% dari kalorinya. Nah, setiap makan, sahur dan buka itu sebaiknya makanannya komposisinya seimbang. Nah, kalau di Indonesia itu kita pakai karbohidrat 40-50% kebutuhan kalori ya, kemudian protein 20-30%, lemak 30-35%, dan lemak yang tersaturasi itu kurang dari 10%. Nah, minum juga tidak boleh kurang. Kenapa? Karena risiko yang mungkin banyak orang tidak sadar adalah dehidrasi. Orang biasa itu kalau puasa, saum sunnah atau saum Ramadan itu minumnya kurang, jadi bisa dehidrasi. Apalagi Anda misalkan sudah diabetes, jadi sudah puasa tidak minum, tambah lagi diabetes, risiko dehidrasi akan semakin tinggi. Jadi Anda harus cukup minum minimal 30 cc per kilogram berat badan. Oke. Nah, kapan minumnya? Ya pasti di waktu tidak puasa. Jadi waktu sahur atau waktu setelah buka ya. Jadi jangan dianggap wah nanti sulit ya untuk memenuhi kebutuhan cairan. Tetap bisa, yaitu caranya dengan diminum sedikit demi sedikit. Jangan diminum sekaligus, tentu terlalu banyak. Nah, lanjut kita ke yang pertama, rekomendasi sahur. Apa aja yang direkomendasikan untuk menu sahur? Ini kita pakai rekomendasi nasional dulu. Nah, direkomendasikan untuk sahur itu sebaiknya Anda makan seakhir mungkin, yaitu semakin mendekati ke waktu subuh. Ya, kemudian makanlah karbohidrat yang kompleks. Kalau ada karbohidratnya, sebaiknya yang kompleks. Misalkan nasi, jangan nasi putih, tapi nasi yang mungkin nasi merah atau nasi hitam gitu ya. Kalau roti, jangan roti yang putih. Carilah roti gandum atau apa. Carilah karbohidrat yang lebih kompleks. Kalaupun Anda mau makan karbo, sebaiknya dibatasi sekitar 6-9 sendok makan sekali makan. Nah, ini kita pakai rekomendasi nasional seperti ini. Kemudian buah dan sayur mayur, kalau buah itu sebaiknya 1 butir kalau apel ya, atau 1 cup kalau atau setengah cup kalau buahnya terlalu manis gitu ya. Kemudian untuk sayur mayurnya itu paling enggak minimal banget itu 1 gelas sayuran ya, 1 gelas. Nah, gelasnya gelas apa? Gelas belimbing
ya. Kemudian untuk protein, carilah protein yang rendah lemak, itu paling nggak 100 gram. 100 gram yang tanpa lemak. Jadi kalau misalkan dada ayam, usahain tanpa kulit ya. Kemudian kalau daging sapi, usahain tanpa jeroan, tanpa lemak-lemak yang tidak perlu gitu ya. Kemudian boleh ditambah dengan produk susu. Ya, produk susunya boleh susu, boleh yogurt, boleh apapun ya turunannya. Kemudian jangan lupa minum harus cukup ya. Cairan sebaiknya bukan kopi dan bukan teh. Kenapa? Karena kopi dan teh itu sifatnya menarik cairan ya, bikin banyak kencing. Jadi resiko dehidrasi justru meningkat. Jadi sebaiknya jangan ya. Nah, kalau saya sendiri untuk rekomendasi sahur, misalkan produk susu, saya setuju ya, misalkan yogurt dan turunannya ya. Tapi untuk susunya sendiri, kalau saya lihat resiko pasiennya, kalau Anda resistensi insulinnya besar ya, atau gula darahnya biasanya selama ini sangat sulit terkendali, sebaiknya susu sapi, kambing itu dihindari dulu. Ya, kalau mau susu boleh pakai susu kedelai atau susu almond atau apa gitu ya. Tapi kalau turunan susu sapi misalkan yogurt, kefir dan seterusnya, kalau saya itu tidak masalah. Pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau Anda minum susu justru malah mengganggu insulin ya. Nah, kalau gorengan boleh nggak? Boleh. Nah, di rekomendasi nasional itu disarankan maksimal jumlah minyaknya itu kalau bisa ditakar itu sekitar 2 sendok teh. Jadi kalau gorengan yang berat jangan, sebaiknya yang tumis-tumis aja. Nah, itu rekomendasi untuk makan sahur. Nah, sekarang kalau buka puasa gimana? Nah, buka puasa ini biasanya orang Indonesia kalau bisa seawal mungkin. Jadi begitu azan maghrib langsung buka gitu ya. Kemudian buahnya itu banyak orang Indonesia seneng kurma ya, karena ngikutin sunnah misalkan. Nah, tapi sebaiknya dibatasi 1-2 buah kurma saja. Kenapa? Karena kurma ini jadi gula darah kita bisa melonjak ya. Walaupun sehat sebenarnya kurma, tapi kalau dalam jumlah yang banyak juga berbahaya ya. Kalau Anda kondisi tidak diabetes nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada diabetes sebaiknya memang dibatasin paling nggak maksimal 2 butir aja. Ya, sesuai sunnah juga dong. Kan sunnahnya cuma 2 butir sebenarnya. Nah, kemudian karbohidratnya sebaiknya karbohidrat kompleks. Jadi disarankan memang langsung makan. Jadi kalau misalkan pengen sholat maghrib dulu boleh ya, misalkan abis itu baru makan besar. Nah, nanti kenapa? Karena nanti waktu pas sholat tarawih itu Anda bisa paling nggak dapat jeda lah dari makan setelah buka ya. Kemudian jangan lupa sayurnya, sayur mayur sama seperti rekomendasi sahur tadi. Sahur ya, 1 gelas sayur, 1 gelas belimbing. Kemudian untuk proteinnya juga sama, rekomendasinya 100 gram sekali makan. Ya, kemudian produk susu, boleh yogurt, boleh kefir, macam-macam ya. Kemudian cairan. Nah, kali ini Anda boleh minum kopi atau teh ya, tapi sebaiknya memang tanpa gula, atau kalau pengen manis, carilah pemanis yang alami tapi tidak meningkatkan gula darah. Nah, kalau Anda minum kopi dan teh, ini kan resikonya kencingnya jadi lebih banyak. Nah, kalau minum kopi malam, resikonya tidur malamnya jadi sulit. Jadi kalau saya rekomendasi malam, ya tidak perlu minum kopi. Ya, kalau mau minum teh, karena sama-sama ada kafeinnya. Jadi kalau Anda merasa pusing nih, waktu puasa karena kafeinnya kurang, biasa minum kopi terus nggak ngopi pas puasa, bisa digantikan sebenarnya dengan teh yang kental. Misalkan teh hijau atau teh oolong atau teh hitam ya, itu bisa menggantikan kafein yang biasanya dapat dari kopi. Nah, ini rekomendasi buka. Nah, sama seperti tadi yang sahur ya, kalau menurut pengalaman saya, kalau Anda sensitivitas insulinnya sudah terganggu sangat berat gitu ya, sebaiknya susu ya, susu sapi, susu kambing yang hewani itu sebaiknya dihindari ya. Kalau turunannya nggak masalah. Ya, kalau yogurt pun ada catatannya, jangan yang rasa-rasa buah. Carilah yogurt yang plain atau yang nggak ada rasanya, atau Greek yogurt. Ya, Anda mau tambahkan buah boleh. Tapi kalau yogurt sudah ada rasanya, itu biasanya gula darahnya akan melonjak tinggi gitu. Nah, sekarang yang tidak direkomendasikan. Tadi yang direkomendasikan sahur udah, buka udah.
Nah, yang tidak direkomendasikan adalah makanan-makanan yang olahan ya. Jadi coklat, es krim, cake ya, terus sosis ya. Kemudian makanan kemasan ya, makanan jajanan yang ada di minimarket itu sebaiknya tidak dikonsumsi dulu ya. Nah, kemudian yang tinggi garam ya, makanan-makanan tinggi garam ini kenapa? Karena tadi risiko orang diabetes adalah dehidrasi ketika puasa ya. Orang biasa aja bisa dehidrasi, orang diabetes kemungkinan untuk dehidrasinya lebih tinggi lagi ya. Jadi selain risiko gula juga dehidrasi. Makanya tinggi garam sebaiknya dihindari. Nah, ini rekomendasi dari nasional. Nah, sekarang gimana yang rekomendasi internasional? Sebenarnya hampir sama ya. Nah, boleh minyak 2 sendok teh, kemudian sayurannya 1 cup ya. Terus proteinnya itu 100 gram, kemudian nasi atau karbohidratnya itu sekitar 6 sampai 9 sendok ya. Kemudian kalau bisa ditambah dengan biji-bijian, misalkan polong-polongan ya, lentil ya, buncis atau segala macam ya. Ya, kacang-kacangan edamame juga boleh ya. Jangan lupa minumnya adalah air sebanyak 2 gelas. Kemudian buah sebanyak 1 potong maksimal. Nah, kalau di internasional ini sama sekali tidak ada susu ya. Rekomendasinya seperti ini menunya. Jadi Anda boleh ikutin yang nasional, boleh ikutin yang internasional. Yang lebih penting bukan Anda ikutin rekomendasi siapa. Yang lebih penting adalah Anda tahu gula darah Anda. Jadi kalau misalkan sebelum buka atau sebelum sahur Anda periksa, 2 jam setelah itu Anda periksa, kemudian di tengah hari periksa, sore juga kalau bisa periksa. Kenapa? Karena kita yang lebih penting adalah bukan siapa yang lebih benar rekomendasinya, yang lebih penting adalah yang mana yang cocok untuk diri Anda. Yang mana yang bikin gula darahnya jadi terkendali, yang mana yang bikin jadi tidak terkendali atau tidak terkontrol gitu. Itu yang lebih penting karena kadang-kadang apa yang disampaikan dalam rekomendasi itu belum tentu cocok untuk semua pasien. Nah, itu pesan saya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Anda bisa berpuasa dengan aman, nyaman, dan mencapai tujuan. Nah, kalau Anda pengen punya tujuan berpuasa, tapi tujuannya adalah pengen bisa lepas dari diabetes, ya diabetesnya gula darahnya bisa terkendali, normal, tapi nggak perlu minum obat lagi. Nah, kalau Anda pengen, silakan ikut webinarnya gratis. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dan nomor WhatsApp yang ada di layar. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.